Ya, Kan lu deh, rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andri Maulana MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kami dari kelompok 7 kelas 8, kelas 11 8C 10 yang terdiri dari Wibowo Pujiharto, Nahrudin dan saya sendiri Dian Ekawati akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Arsitektur Enterprise yang berjudul Perencanaan Arsitektur Enterprise Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMK Rafflesia Depok dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF. Sebelumnya kami sampaikan susunan presentasi dari kelompok kami sebagai berikut. Satu, pembukaan, sebagaimana yang telah kami buka. Dua, pemaparan isi dari makalah kami. Tiga, kesimpulan. Dan empat, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai sesi selanjutnya yaitu pemaparan dari makalah yang akan disampaikan oleh Saudara Nahrudin dan Wibowo Pujiharto. Kepada Saudara Wibowo Pujiharto kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Di apa? Agak diperbesar Mas, di full kan. Yang di bawah kanan tuh ada. Nah, oke. Perencanaan arsitektur enterprise sistem penerimaan murid baru pada SMK Rafflesia Depok dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF. Ya, lanjut Mas. Disusun oleh pertama saya sendiri Ibu Pujiharto, kedua Narudin, yang ketiga Dian Ekawati. Pendahuluan penerimaan peserta didik baru (PBDB) merupakan siklus tahunan yang krusial bagi setiap lembaga pendidikan termasuk SMK Rafflesia Depok. Keberhasilan proses sistem penerimaan siswa baru sangat menentukan kuantitas dan kualitas input siswa yang akan dicetak menjadi tenaga kerja siap pakai. Namun proses SPMB yang berjalan saat ini masih didominasi oleh metode konvensional berbasis kertas. Calon siswa dan orang tua harus datang langsung ke sekolah untuk mengambil formulir, mengantri verifikasi dokumen, serta melakukan transaksi pembayaran tunai di loket keuangan. Proses manual ini menimbulkan berbagai kendala operasional seperti resiko redundansi data, lambatnya penyusunan laporan, kuota pendaftar, hingga penumpukan antrian yang tidak efisien. Perumusan masalah. Bagaimana kondisi arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi sistem SPMB yang berjalan saat ini di SMK Rafflesia Depok? Bagaimana merancang cetak biru atau blueprint arsitektur enterprise untuk sistem SPMB di SMK Rafflesia Depok menggunakan kerangka kerja TOGAF? Bagaimana menyusun rencana implementasi dan migrasi dari sistem konvensional menuju sistem informasi SPMB integrasi? Tujuan penelitian menganalisis kesenjangan atau gap analisis antara sistem penerimaan siswa baru yang berjalan saat ini dengan kebutuhan masa depan SMK Rafflesia Depok. Menghasilkan dokumen cetak biru tata kelola teknologi informasi yang mencakup arsitektur, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi untuk sistem SPMB. Memberikan rekomendasi peta jalan, strategi implementasi, dan migrasi sistem bagi pihak manajemen SMK Rafflesia Depok. Profil SMK Rafflesia Depok. SMK Rafflesia Depok merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah kejuruan swasta yang berlokasi di Jalan Mahkota Raya nomor 32B, Pondok Duta, Kota Depok, Jawa Barat. Berada di bawah naungan Yayasan Rafflesia Depok. Sekolah ini berkomitmen penuh untuk mencetak lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, dan siap bersaing dalam dunia kerja maupun industri teknologi yang dinamis.
SMK Rafflesia Depok mempunyai dua program keahlian, yaitu satu, mengembangkan perangkat perangkat lunak dan game. Program ini membekali peserta didik dengan keterampilan logika pemrograman, pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile, pengelolaan bisnis data atau database, hingga dasar-dasar kecerdasan buatan. Rumput rumput inilah yang nantinya menjadi target utama sekaligus motor penggerak transformasi digital internal SPMB. Dua, layanan kesehatan atau keperawatan dan caregiving. Program pertama di Kota Depok dan berfokus pada kompetensi penunjang layanan medis dasar, etika profesi keperawatan, dan perawatan lansia yang bermitra langsung dengan berbagai institusi kesehatan terkemuka. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Nahrudin. Suaranya Mas belum ada. Oke, Suaranya belum ada. sudah terdengar ya? Oke, terdengar ya, Mbak sama Mas Dengar, dengar Mas. Wo. Sudah, sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang dibuat dalam sistem ARSI. Yang pertama, eh, di sini ada home. Home ini berisi arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Yang pertama adalah arsitektur vision. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, stakeholder, driver, goal, outcome, business, service, application, component. Oke, di sini ada stakeholder. Stakeholdernya yaitu kepala sekolah, panitia SPMB, dan calon siswa. Drivernya kebutuhan atau alasannya kebutuhan layanan penerima siswa baru yang cepat, mudah diakses, dan terdigitalisasi. Untuk goals-nya, mewujudkan sistem penerimaan siswa baru SPMB secara online. Outcome yang diharapkan yaitu praktis dan fleksibel, panduan memilih jurusan lebih jelas, hemat biaya dan waktu. Untuk bisnis servisnya, layanan informasi dan komunikasi, layanan pendaftaran dan akun mandiri, layanan rekomendasi dan penjurusan, serta layanan laporan penerimaan. Nah, nanti application komponennya itu terciptanya aplikasi SPMB online, SMK Rafflesia yang berbentuk web. Nah, yang kedua adalah bisnis arsitekturnya. Ini terdiri dari bisnis aktor, bisnis rule, bisnis service, bisnis proses, dan bisnis objek. Untuk bisnis aktornya ada calon siswa dan petugas pendaftaran. Untuk bisnis rule-nya ada pendaftar dan staf tata usaha. Untuk bisnis service-nya ada layanan pendaftaran akun, layanan pengisian formulir, layanan verifikasi dokumen, dan layanan laporan. Selanjutnya untuk bisnis proses ada registrasi akun, pengisian formulir, validasi dan verifikasi data, serta pembuatan laporan. Dan selanjutnya adalah bisnis objek yang terdiri dari akun pendaftar, formulir pendaftaran, berkas pendukung, dan laporan penerimaan siswa baru. Untuk selanjutnya adalah information system arsitektur yang terdiri dari application user atau aktor, application service, application komponen, data atau objek,
dan teknologi infrastruktur. Untuk application usernya, di sini ada calon siswa baru dan petugas pendaftaran. Untuk application service-nya, ada layanan pendaftaran akun, layanan pengisian formulir, layanan verifikasi dokumen, dan layanan laporan. Untuk application komponennya, ada komponen akun, komponen formulir, komponen dokumen, dan komponen laporan. Selanjutnya ada data atau objek, terdiri dari data akun, data formulir, data dokumen, dan data laporan. Dan yang terakhir adalah teknologi infrastrukturnya, ada web server, application server, database server, file storage, dan network. Dan yang terakhir adalah teknologi arsitektur, terdiri dari teknologi user atau device, teknologi application, teknologi platform, teknologi infrastruktur, dan network teknologi. Untuk teknologi user, terdiri dari calon siswa baru dan petugas pendaftaran. Untuk teknologi application, aplikasi SMB online, aplikasi SPMB online dalam bentuk web. Di sini juga ada web browser, serta teknologi platformnya ada web server, application server, database management system, storage system, dan authentication service. Untuk teknologi infrastrukturnya ada server, database server, backup storage, firewall, dan UPS. Untuk network teknologinya, internet, router, switch, dan LAN jaringan sekolah. Itu untuk sistem RC-nya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wibowo Pujiharto dan Nahrudin atas pemaparan dari makalah kelompok 7. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dari makalah yang kami buat, yaitu untuk kesimpulan kondisi existing proses bisnis SPMB di SMK Rafflesia Depok sangat masih bersifat konvensional berbasis kertas. Hal ini menyebabkan beberapa kendala operasional seperti terjadinya antrean panjang di loket pendaftaran, risikonya terjadinya duplikasi dan data calon siswa, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan kuota jurusan bagi pihak manajemen atau yayasan. 2. Hasil cetak biru, penerapan TOGAP ADM mulai dari primary fase A hingga fase D telah menghasilkan dokumen cetak biru arsitektur enterprise yang komprehensif. 3. Analisis kesenjangan. Selanjutnya, saran. Komitmen manajemen dan yayasan, pihak manajemen sekolah dan yayasan Rafflesia Depok perlu memberikan dukungan penuh baik dalam bentuk kebijakan anggaran untuk pengadaan layanan cloud server maupun komitmen waktu untuk mengawal setiap tahapan dalam roadmap implementasi. 2. Pelatihan dasar, pelatihan sumber daya manusia. 3. Pengujian beban sebelum membuka pendaftaran secara umum. Sekian presentasi dari kami. Semoga makalah yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Maulana MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.